Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penyelesaian soal 11.42. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila, absen 20 dari kelas 3B D4 Teknologi Kimia Industri dengan memenuhi mata kuliah UTK 3. Untuk yang pertama, di sini kita ketahui untuk soal yang sudah tertulis itu terdapat campuran heptan etil benzena dengan mempunyai umpan jenuh sebanyak 200 mol per hour di titik didih yang berisi 200 mol per hour. Lalu di titik didih yang berisi 42 mol persen heptan dan 58% etil benzena yang harus difraksionasi sebanyak 101,32 kPa/bs untuk memberikan distilasi pada mol persen heptan. Lalu di sini juga dapat diketahui ada rasio reflux yang digunakan sebanyak 2,5 dengan perbandingan 2,5 banding 1. Lalu kita disuruh menghitung mol per hour destilat, lalu mol per hour bottom, dan juga nomor teoritis dari umpan, dan juga nomor umpan tray. Lalu untuk data equilibrium yang diberikan di bottom pada tekanan 101,32 kPa/bs untuk mol fraksi N heptan X11 dan 411. XH dan YH. Lalu di sini juga terdapat tabel temperatur yaitu Kelvin, derajat Celcius, XH, YH, Kelvin dan derajat Celcius, XH dan YH. Lalu untuk memudahkan kita bisa menyelesaikan soalnya, kita membuat gambarnya terlebih dahulu dengan distilasi kolom yang masuk terdapat 200 kg mol per hour tadi, lalu ada XF heptan sebanyak 0,42 dan juga XF benzen sebanyak 0,58 dan yang keluar terdapat XD yaitu sebanyak 0,97 dan bottom sebanyak heptan dan juga heptan dan juga XW sebanyak 0,011. Nah, untuk kita menemukan yang kita cari seperti destilatnya, bottom, dan juga rasionya, kita pertama mencari neraca massa overall dengan rumus fit yaitu destilat ditambah dengan bottom. Untuk fitnya tadi kan 200. Lalu untuk mencari B-nya 200 dikurangi D, lalu kita dapatkan 114,7 kg mol per hour. Lalu setelah itu kita sudah mendapatkan data dari B tadi, dari bottomnya, yang kita akan masukkan ke sini. Itu kita mencari D-nya atau destilatnya dengan menggunakan rumus neraca massa komponen, yaitu F dikali XFH sama dengan D dikali XDH ditambah B XBH. Nah, untuk F-nya tadi kan 200, lalu untuk XFH-nya itu 0,42, lalu D-nya yang kita cari, dan XDH-nya itu 0,97 ditambah dengan B-nya tadi 200, lalu dikurangi D, dan dikali XB-nya itu 0,011. Dan kita dapatkan dengan hasil destilatnya 85,3 kg mol per H. Lalu setelah kita sudah menemukan hasil-hasil yang kita cari tadi, seperti rasionya kita ketemu 2,5, istilahnya 85,3 kg mol per hour, lalu bottomnya 114,7. Lalu setelah itu kita langsung memasukkan data-data itu ke dalam grafik. Yang pertama, kita harus mendapatkan data dari garis kesetimbangan. XAYH itu kita dapat dari sini. Dari data temperatur di sini. Nah, di sini kita ambil yang di data XH dan juga YH-nya tadi kan di sini kita dapatkan untuk XH-nya 0,79,
0,485, 0,25, 0,08. Lalu untuk YH-nya kita dapatkan 1, 0,94, 0,73, 0,514, dan 0,23 dan juga 0. Lalu setelah itu di sini kita juga membuat garis X sama dengan Y, yaitu untuk X-nya 0 dan juga 1, untuk Y-nya 0 dan juga 1. Lalu setelah itu kita mencari garis XF-nya. Untuk garis XF-nya sendiri, kita kan sudah mempunyai data. Untuk X-nya tadi kan kita ketemu 0,42. Untuk yang X pertama itu 0,42 dan Y-nya adalah 0. Lalu di sini untuk XF-nya sudah didapatkan di sebelah sini tadi kan 0,42. Lalu setelah itu ditarik di sini. Lalu untuk Y-nya juga di 0 dan juga 0,42 dan di 0,42 di sini. Untuk garis XF-nya. Lalu untuk mencari garis XB-nya, untuk garis XB-nya tadi kita sudah mendapatkan data dengan X-nya tadi 0,011 untuk X-nya dan juga Y-nya itu 0. Lalu untuk yang kedua, untuk X-nya 0,011 dan untuk Y-nya 0,011. Nah, untuk garis XB-nya itu ada di sini 0,1 tadi. Lalu setelah mencari garis XB, menarik garis XB, kita menarik garis XD-nya. Untuk garis XD-nya tadi kita dapatkan dengan data tadi kan X-nya kan 0,97. Nah, untuk 0,97 itu yang garis berwarna ini. Abu-abu ini kita tarik ke sini, slide. Terus habis itu ada data Y-nya 0 dan juga 0,06 sekian-sekian. Lalu setelah kita mencari garis XD, kita mencari garis miring atau slope-nya atau mencari garis keyline. Nah, keyline-nya tadi kan kita mendapatkan data X-nya kan 0,42 dan Y-nya juga 0,42. Nah, untuk garis keyline-nya itu yang ini, yang warna hijau ini, yang berdiri ini, perpotongan. Kita dapat perpotongan di sini sama di sini. Lalu setelah mencari garis keyline, kita mencari garis stripping. Kita mencari garis strippingnya tadi kan sudah dapatkan data juga, X-nya 0,011 dan 0,42 dan Y-nya adalah 0 dan 0,575, yaitu garis strippingnya itu yang ini, yang warna ini, yang warna merah bata. Lalu setelah itu selanjutnya kita mencari garis enriching dengan persamaan Y sama dengan 0,71 X ditambah 0,277. Untuk garis enriching-nya tadi kan sudah didapat, untuk X-nya tadi kan 0,42, lalu untuk Y-nya kita dapatkan tadi 0,575. Ini untuk garis enriching-nya ditarik di sini. Itu untuk garis enriching. Karena semua data sudah kita masukkan dari garis kesetimbangan, kita dapatkan juga. Lalu ada garis XD atau untuk mencari desilatnya itu di sini. Lalu untuk XW-nya di sini. Untuk garis enriching-nya kita dapat di sebelah sini. Untuk garis XY-nya tadi yang ini. Lalu untuk XF-nya yang garis dari 0,42 yang kita tarik dengan garis putus-putus. Lalu ada garis keyline-nya. Itu di sini. Dan juga kita mendapatkan garis stripping-nya. Untuk garis stripping-nya itu yang ini. Baik, itulah hasil dari soal 11.42. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.